Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Karena setelah ini kita akan mendapat materi tentang tata cara pengelolaan organisasi dari pemateri yang juga sangat luar biasa yang dapat membantu kita dalam mengelola organisasi di kehidupan kampus selama masa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Itu semua adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, aktivis organisasi IUTM, Bapak Ibu dosen yang senantiasa mendampingi para aktivis ini dalam setiap kegiatannya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita, dan tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak banyak memberi materi, ini hanya 7 slide dari awal sampai akhir. Ucapan terima kasih itu 7 slide. Kenapa kok 7? Ya biar singkat lah gitu. Kultum kuliah 7 menit, nah, 7 itu tujuan. Nah, biar kita harapannya mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Kalau cewek anak-anak remaja yang sedang kasmaran, bukan remaja saja, bapak-bapak ini juga pernah kasmaran, Pak Dari itu juga kasmaran ya. Nah, katanya itu 7 samudra sudah saya arungi gitu. 7 seas katanya gitu. Lagunya Celine Dion. Nah, harapannya kalau orang Jawa 7 itu pitu ya. Pitu itu berharap ada pitulungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya ilmu gadot Pak. Jadi digadok-gadokkan biar pas ya. Padahal alasannya nggak siap bikin materi banyak-banyak. Itu justifikasi saja. Baiklah Bapak Ibu, saya hanya mengajak kita merenung saja. Kenapa kok kita mengelola organisasi di era digital? Karena memang kita belum pernah di UTM ini khususnya, kita pun menghadapi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, nantinya juga belum pernah yang model daring begini. Teman-teman Ormawa yang aktif di Ormawa, mulai dari Pak Presiden sampai Pak Gubernur, Bupati di setiap prodi, ini dipaksa dengan kondisi COVID-19 ini harus melakukan kegiatan yang bersifat daring. Akhirnya apa ya, kita harus mengelola organisasi yang kita kelola ini dengan secara daring juga, menggunakan teknologi informasi. Nah, inilah sebenarnya yang oleh para ahli disebut dengan kita itu, kalau kemarin sebelum COVID itu kita diiming-imingi, didengung-dengungkan kita akan memasuki era digital. Meskipun sudah ada yang memulai, tapi belum seluruhnya. Nah, kita dipaksa. The future is now. Masa depan itu saat ini. Era digital itu. Nah, mau nggak mau kita harus siap. Nah, makanya ini saya sebut sebagai sebuah renungan. Karena kita belum pernah melakukan. Saya pun yang ngomong di sini juga masih kebingungan ini. Di Fakultas Ekonomi nanti PKK maba secara daringnya bagaimana? Ini masih berdebat saya dengan Pak Wakil Gubernur di sini itu, bersama Pak Pembinanya. Ini masih belum ketemu bentuknya yang pas seperti apa. Masih ilustrasi. Makanya mari kita sama-sama merenung. Nah, kenapa kita harus merenung? Jadi kalau katanya para ahli ini, jadi kita ini sudah benar-benar dipaksa. Saya tidak membicarakan lagi COVID ya, karena ini sudah
kita berada di kondisi itu sudah. Kita harus menerima kondisi lah, menerima kenyataan gitu ya. Nah, kenyataan yang ada di sudah kita alami saat ini, ya mari kita ini sudah, kalau begitu tidak usah ngomongin lagi, nggak usah dirasani lagi gitu. Ya sudah, kita harus ngapain ini, kita harus aksi nyata lah gitu. Nah, jadi ada sebuah evolusi dalam dunia bisnis ini. Nah, karena saya orang ekonomi dan bisnis, kebetulan saya prodi manajemen, yang dibicarakan ya bisnis, artinya ditarik ke organisasi. Organisasi pada saat ini itu menghadapi sebuah evolusi yang dulunya offline katakan begitu, nah sekarang ini sudah betul-betul dilakukan secara online. Nah, disebut dengan digital, organisasi digital itu. Bahkan pada saat ini kita sudah mulai memasuki digital workplace. Meskipun sudah ada yang memulai itu, tapi pada saat ini kita dipaksa untuk memasuki namanya digital workplace. Jadi kita bekerja secara digital. Nanti adik-adik mahasiswa ini yang sudah senior ini yang mau lulus nantinya juga memasuki digital workplace nantinya. Tidak melulu lagi kerja itu harus dikerjakan dari kantor. Nah, ini berarti akan merubah cara organisasi beroperasi. Kondisi saat ini memaksa para aktivis yang menjalankan manajer organisasi di setiap UKM dan UKMF harus mengubah cara berorganisasinya. Cara bagaimana organisasi itu beroperasi harus dirubah. Karena kita berada pada kondisi digital workplace. Bapak Ibu dosen yang biasanya di depan kelas menyampaikan materi dipaksa sekarang harus menyampaikan materi secara di melalui media internet, melalui jaringan internet. Nah, ini merubah cara bagaimana beroperasi. Nah, sama dengan itu, nanti PKK Maba pun kita dipaksa bagaimana cara yang selama ini kita lakukan itu harus kita dipaksa untuk berubah, ya. Nah, inilah makanya perlu ada pendekatan baru. Perlu ada pendekatan baru untuk mengelola organisasi dan mengelola orang. Nah, cara bagaimana ini belum pernah kita lakukan. Makanya ini kita merenung bareng-bareng ini. Masih coba-coba trial and error. Ya, kita coba mungkin begini ya. Ya kita harus coba. Kalau tidak pernah kita coba, kita tidak akan menemukan bentuk. Jadi bagaimana cara kita mengelola organisasi dan bagaimana cara kita mengelola orang dalam digital workplace ini. Nah, kalau ini sudah kita capai, kalau sudah kita lakukan, maka akan terjadi natural evolution. Jadi evolusi secara alami di dalam kita melakukan pekerjaan. Di workplace yang kita akan geluti nantinya, kita akan berevolusi. Tidak akan kembali lagi ke seperti yang sudah. Ini hanya contoh saja. Hanya ini kalau Bapak Ibu atau mungkin saudara rekan-rekan mahasiswa, para aktivis kepingin tahu sumbernya, cari di bcg.com. Ada di situ banyak tulisan yang terkait dengan evolusi workplace tadi itu. Ini kondisi awal. Jadi pada kondisi awal, katakanlah sebelum COVID ya, kita 100% kerja di kantor, katakan begitu. Itu berarti digitalnya 0%. Pada saat ini kita sudah dipaksa masuk ke ini, hybrid ini, di kolom ini. Ini kondisi COVID ini. Kita dipaksa untuk ke sini. Apakah kita bekerja on-site di ruang kerja kita, di tempat kerja kita? Apakah 25 sampai 50%? Kalau di UTM masih ada amanah untuk 50% lah minimal kehadiran. Kalau saya
daripada saya upload di WFH nanti melampirkan ini itu, mending saya datang ke kampus ceklok saja kan gitu, kan usah laporan lah enak. Kebetulan rumah saya juga dekat-dekat sini kan gitu. Nah, jadi ini dipaksa kita, ya sudah hybrid. Paling tidak kita 25-50% itu sudah melakukan pekerjaan kita secara remote. Jadi secara jarak jauh lah gitu, tidak harus di kantor. Atau bekerja on site on demand. Kalau dipanggil Pak Rektor, Pak Yaya ke kampus, kerjakan ini, baru datang. Nah, Pak Darul ke kampus, mari kita rapat PKK Maba, baru datang dari Gresik beliau. Nah, jadi on site on demand, tergantung kebutuhan. Kalau harus ada meeting dengan mungkin tentu ini hal-hal penting saja yang harus dibahas, ya setiap nggak hanya sekedar ngopi saja begitu, harus ke kampus, harus ke ini. Mungkin ya kalau teman-teman mahasiswa ini datang ke kampus, saya guyon nih Mas Bayu dan teman-temannya ini. Ada Pak Gubernur saya itu anak Ngawi, tiba-tiba kapan hari terus ke kampus, ngapain kamu ke kampus? Masih dilarang ke kampus, saya guyon, ini guyon ya, jangan diseriusi. Tidak boleh mahasiswa ke kampus, dilarang sama Pak Rektor. Anu Pak, kepengen ketemu, alasannya bosan. Kalau saya bilang, alasanmu tidak bosan, alasanmu kamu di rumah itu tidak pernah dapat uang saku gitu. Alasan ke kampus, izin ke bapak ibunya, Pak, Bu, saya dipanggil Pak Yahya. Akhirnya datang ke, terpaksa harus dikasih uang saku gitu. Persoalan anak muda kalau tidak pegang duit kan nggak enak. Mau minta orang tua juga gengsi kan gitu. Sudah besar mau minta orang tua gengsi. Jadi alasan aja. Jadi kalau ada undangan ke kampus itu sewenangnya luar biasa itu. Alasan untuk minta uang saku ke orang tuanya gitu. Nah ini on site on demand. Apakah nanti PKK Maba juga begitu? Ya mau didiskusikan kalau memungkinkan misalkan begitu. Barangkali dibikin ketua kelas aja yang dipanggil, diberi pengarahan secara ini, nanti ketua kelas yang barangkali lah ini. Makanya saya bilang ini sebuah renungan. Mari kita merenung bareng-bareng. Model yang pas seperti apa? Saya sendiri juga belum punya ide model yang pas seperti apa. Nah, barangkali dengan saya sampaikan informasi ini menjadi inspirasi lah buat kita bersama. Nanti kalau panjenengan semua juga sudah punya ide misalkan, mari saya juga diinformasikan idenya biar kita diskusikan bareng-bareng. Karena saya sendiri belum bisa belum punya ide yang pas untuk itu. Atau bisa juga kita melakukan pekerjaan dari jarak jauh itu connected remote. Sekarang kan sudah ada fasilitas itu. Saya juga sering menggunakan Google Drive, saya share dengan Pak Darul. Jadi kalau saya mengedit, nanti Pak Darul juga bisa mengedit. Kan gitu. Itu namanya kan connected remote. Jadi tidak harus ketemu face to face untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Tapi pada pekerjaan tertentu juga tidak bisa kalau nggak ketemu kan gitu. Misalkan kalau terkait dengan dokumen resmi gitu ya, dokumen negara, kan harus ada tanda tangan. Tanda tangan di remote bagaimana caranya? Dikirim digital, tapi digitalnya di hack sama orang, wah nanti muncul dokumen-dokumen yang aneh-aneh gitu ya, atau dipalsukan dan seterusnya. Nah ini juga masih menjadi pemikiran. Ada digital signature, bagaimana modelnya digital signature ini? Nah ini makanya ini masih menjadi sebuah, belum semua organisasi menerima digital signature itu. Nah, bentuknya bagaimana juga belum semuanya menerima. Makanya ini masih evolusi ini, masih akan berkembang terus. Nantinya kalau kita sudah terbiasa dengan kondisi ini dari 25% naik 50%, naik 90%, kemungkinan nggak tahu tapi kapan. Nantinya tidak menutup kemungkinan juga work from anywhere. Nggak harus ke kampus, kalau saya nggak harus ke kampus. Saya nggak harus punya ruangan di kampus ini, karena saya bisa work from anywhere, di mana saja, ya, di mana saja kita bekerja sama kayak tadi jam 8, setengah 8, saya ke Pak Agung sebenarnya hanya minta kopi saja di sana. Antisipasi kalau di sini jam 8 sudah mulai. Nah, ternyata saya dapat informasi jam 9, alhamdulillah ngopinya enak. Baru mulai nyeruput kopi sudah ada SMS, Pak ujian skripsi jam 8, mati aku.
Akhirnya ujian skripsi dulu tadi ini, jam 8, jam 9 sampai jam 9 saya tunggu nggak bisa jawab, saya bilang sudah ujian skripsinya di pending minggu depan. Karena nggak bisa jawab, nanti tak kasih nilai 60 kan lulus. Ya daripada dapat nilai 60, saya bilang kalau mau dapat nilai maksimal, pelajari dulu, minggu depan kita ujian ulang. Penguji yang lain setuju ya sudah. Alhamdulillah selesai di SMS tadi di WA sama mbaknya. Pak sudah selesai materi pertama. Wah, buru-buru makanya agak terengah-engah sampai di sini. Agak grogi juga akhirnya. Tapi begitu dia di depan ada Pak Daru lah, saya tenang. Kalau nggak saya masuk, Pak Daru hasil presentasi tadi. Lihat. Nah ini kita akan memaksa, akan nantinya terbiasa ke sana. Tidak harus kita ke kampus. Kuliah pun sama dengan seperti itu. Sekarang ini kuliah mungkin bagi yang ya kecuali praktikum ya, tapi nanti akan ketemu bentuk satu saat. Praktikum tidak harus di lab barangkali begitu. Kapan Pak ya nggak tahu, nggak nanya, jangan ditanya saya kalau kapannya itu. Tapi kemungkinan bisa saja terjadi, Jadi nantinya bisa work from anywhere. Tapi kenapa kok ini para ahli itu sudah menggambarkan ini? Ya, karena sudah berdasarkan pengamatan mereka, berdasarkan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Kalau pada saat ini kita masih hybrid, ya masih gabungan antara online kerja secara daring maupun kerja secara luring, gitu. Teman-teman pengelola Ormawa pun sama juga begitu, masih hybrid sekarang ini. Nah, ya daring ya luring kan gitu. Kadang-kadang kita tanda tangan ke saya itu teman-teman Ormawa nggak puas kalau nggak ketemu Pak Yahya. Jadi ya sudah, saya ikuti saja. Nah, oleh karena itu kita harus mulai berpikir bagaimana mengembangkan sebuah tatanan organisasi atau bagaimana pengelolaan sebuah organisasi yang sifatnya hybrid tadi itu. Nah, ini tim BCG, Boston Consultant Group, itu konsultan manajemen di situ. BCG itu dia punya model ini. Bagaimana mengembangkan bangunan organisasi yang arahnya kepada organisasi digital. Yang pertama adalah tentu nanti akan ada perubahan governance and design. Jadi tata kelola organisasi maupun desain organisasinya akan berubah. PKK Maba susunan organisasinya pasti berubah. Kalau dulu ada seksi perlengkapan, katakan begitu, ngapain ada seksi perlengkapan sekarang? Digital semuanya. Ada seksi konsumsi, katakan, mau kasih konsumsi yang rumahnya di Papua, yang rumahnya di Jakarta, gitu. Ya nggak mungkin kan gitu. Mungkin diganti. Ada seksi pembagian paketan, benar itu. Jadi mungkin ada seksi pembagian paketan gitu. Kalau dulu bendahara itu hanya ngurusi membeli konsumsi, ya sekarang harus dia bekerja ekstra keras tuh bagaimana membagikan paketan misalnya begitu. Apakah boleh lah? Jangan tanya ke orang keuangan. Jangan tanya ke saya, itu tanya orang keuangan. Jadi tata kelola dan desain organisasinya pasti berubah itu. Ya karena era digital seperti ini. Mungkin kalau di PKK Maba sekarang lebih banyak LO barangkali di situ. Nggak perlu ada seksi apa Pak namanya yang bentak-bentak di lapangan. KPK nggak perlu. KPK nggak perlu kayaknya. Terus gimana caranya bentak-bentak di media sosial atau di Google Classroom misalnya gitu. Wah, nanti kalau bentak-bentak di media sosial dipersoalkan lagi nanti. Lapor polisi, IT lagi, undang-undang IT lagi yang kena. Bahaya itu. Nah, jadi pasti berubah tata kelolanya dan desain organisasinya. Kalau kemarin desain organisasinya misalkan ada anggota, di atasnya anggota ada seksi, di atasnya seksi ada divisi, di atas divisi ada departemen, baru ada sekjen, ada kemudian ketua. Nah, sekarang desainnya menjadi lebih pendek, lebih luas. Jadi span of controlnya menjadi langsung, nggak usah ketua-ketua divisi, langsung aja dari ketua langsung ke supervisor misalkan begitu. Makanya nggak salah kalau pimpinan
UTM berpikiran bahwa tidak perlu ada fakultas, ya karena era digital ini bukan tanpa alasan, karena memang sudah eranya begitu, tidak perlu lagi ada dekan, kajur, ya sudah dari rektor, mungkin wakil rektor langsung kaprodi, biar cepat urusannya gitu, kan nggak perlu lagi ada. Nah, ini kan tata kelola dan desain organisasinya pasti berubah. Nah, lalu kemudian ada namanya digital self-service. Ada layanan-layanan yang kemudian harus didistribusikan itu secara digital. Artinya nggak harus misalnya nantinya kayak sekarang ya, kayak sekarang. Kalau sekarang kita kan masih evolusi menuju ke sana. Nantinya kayak di UTM ini untuk layanan lab misalkan. Dan harus mahasiswa nanti harus datang ke lab yang ada di UTM. Kalau mahasiswa yang ada di Lamongan misalkan, mungkin di Lamongan juga ada lab untuk fisika misalkan. Nah, mahasiswa yang di Lamongan mungkin bisa cukup datang ke lab fisika yang ada di Lamongan. Nah, tinggal koordinasi antara UTM dengan lab yang ada di sana. Itu namanya digital self-service. Untuk yang sudah dicoba barangkali KTM, meskipun akhirnya juga menimbulkan permasalahan juga gitu. Maunya dengan BNI biar ada multifungsi ya gitu. Nah, karena ini masih tahap evolusi ya begitu, pasti ada tahapan-tahapan yang akan terjadi persoalan-persoalan. Nantinya kalau itu sudah fit, sudah kita nggak bisa mengingkari lagi itu. Pasti kita akan melakukan ini digital self-service. Nah, bagaimana dengan PKK Maba? Nah, monggo kita sama-sama, saya juga masih belum punya bayangan gimana caranya digital self-service-nya. Ada Pak, dana konsumsi. Nah, sudah kalau begitu yang di Lamongan cukup ambil catering di toko ini. Untuk konsumsi PKK Mabanya misalnya begitu ya. Itu namanya digital, tidak usah seksi konsumsi tadi, tidak usah ngurusin nyediakan pesan nasi 1000 kotak misalkan begitu. Cukup dikasih voucher saja barangkali kan gitu. Kasih voucher, nanti vouchernya ditukarkan di restoran apa gitu yang terdekat bisa diterima. Kayak Gojek gitu ya kan. Kan ini sudah muncul di digital self-service sekarang ini. Coba bayangkan, apakah Lion Air misalnya itu juga menyediakan dia sendiri, semua dia urusi sendiri, logistik penumpangnya, tiket penumpangnya? Belum tentu. Sudah ada yang nangani itu, Traveloka, tiket.com kan itu. Tinggal laporan saja mereka ke Lion Air. Lion Air hanya menyediakan pesawat dan kesiapannya. Itu namanya digital self-service yang terjadi saat ini. Nantinya kita juga akan begitu di dunia perkuliahan ini, dunia kampus gitu. Berikutnya ada digital human resource. Ada digital human resource. Semua tenaga kerja nantinya, mohon maaf mas bapak-bapak yang dari teknik ya, ada teknik informatika kan, yang ahli IT gitu. Nantinya IT itu akan menjadi, kalau sekarang kan masih diklaim lah katakan begitu ya, ilmunya ya ilmu saya gitu, ilmunya orang-orang teknik informatika. Nantinya nggak bisa. Semua yang kuliah dengan berbagai macam latar belakang ilmu akan dipaksa untuk bisa memahami informatika. Jadi, meskipun tidak mendalam ya, kalau kita ya tahulah gitu ya isinya. Zaman saat ini, era saat ini, meskipun kita tidak pelajari, kita sudah biasa menggunakan IT. Nenek-nenek pun sudah punya grup WA itu. Tidak percaya, ibu saya kan nenek-nenek itu. Ibu saya sudah 60, hampir 70 usianya. Oh, masih eksis itu di media sosialnya itu. Kadang-kadang saya ketawa sendiri. Jadi nenek-nenek aja saat ini sudah punya abilitas menggunakan teknologi lah gitu, meskipun sangat sederhana ya. Nantinya begitu. Semua tenaga kerja apapun backgroundnya, yang fakultas hukum yang mau jadi pengacara, kerja di
di pengadilan atau kejaksaan atau di kepolisian gitu ya, di aparat penegak hukum lah gitu, dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan IT. Makanya disebut di sini dengan digital human resource. Apakah kemudian digantikan dengan robot, Pak? Nah, ntar dulu. Bisa jadi untuk hal-hal tertentu ya. Tapi kan kita sesama manusia ini kalau dilayani oleh bukan, paling tidak gini lah, kecuali sudah bisa diciptakan robot persis, misalkan robot perempuan gitu, persis seperti Bu Supriya, dengan bisa senyum-senyum, bisa lirik-lirik gitu. Mungkin tergantikan ya. Tapi kan untuk meng-create itu kan butuh biaya yang sangat mahal gitu. Jadi masih belum bisa tergantikan kalau itu. Pemikirannya gitu juga belum adaptasinya juga belum bisa di ini. Jadi tapi kita nantinya akan menghadapi itu digital human resource. Ya kalau saat ini sih yang ditakut-takuti gitu. Misalkan anak akuntansi, tahu akuntansi ya? Ditakut-takuti akuntansi nanti nggak ada lagi yang kuliah di akuntansi. Ngapain sudah ada software akuntansi? Jadi nggak akan laku. Itu ditakut-takuti, tapi masih lama itu. Sekarang masih laku, terang ada yuk. Sama yang fakultas hukum takut-takuti, nanti tidak perlu ada aparat penegak hukum, semuanya ganti robot. Kan tinggal diprogram. Anda melanggar pasal ini kan sudah bisa diprogram itu. Nah, tapi kan apa saat ini ya belum tentu, masih belum tergantikan. Masih lama. Tapi perlu kita antisipasi, Pak. Mumpung masih lama, maka kita harus memiliki kemampuan itu tadi, human resource, digital human resource. Paling tidak kita sudah punya kemampuan lah untuk itu. Jadi ya, maaf saya guyon sama Pak Agung. Kalau Pak Agung hitung-hitungan itu pasti bleset terus sama saya. Kan fakultas hukum kan, orang hukum ya. Kalau guyon sama saya, orang hukum hitung-hitungan ya kalah sama orang ekonomi yang. Tapi saya kalah Mas kalau hitung-hitungan tentang pasal lain lagi Mas. Oh ya iya sih. Melanggar pasal 1 15 juta, pasal 2 30 juta. Nah, lain lagi itu. Ini guyon ya, sorry dan hanya just joke saja. Orang fakultas hukum harus juga dituntut pandai hitung-hitungan. Paling tidak bisa Excel lah gitu kalau jadi ketika itu kan dengan rumus-rumus, model-model di Excel sudah tahu. Di antaranya itulah paling mudah saja, paling ilustrasi paling mudah. Jadi nanti kita harus memasuki era itu. Nah, ini yang dituntut sekarang dan kayaknya banyak yang belum siap. Digital skills and leadership. Saya juga belum bisa membayangkan gimana ya caranya digital leadership. Kalau digital skill mungkin oke lah. Kemampuan menggunakan teknologi diantaranya itu termasuk digital skill. Tapi kalau digital leadership, kalau orang kayak saya kayaknya tidak mungkin jadi digital leadership. Karena saya di foto model apapun ya tetap jelek gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang kelihatannya biasa-biasa, tapi begitu masuk di foto, wih, kelihatannya berwibawa, ganteng kan, gitu, gagah gitu. Padahal hanya begitu lihat fisiknya biasa-biasa saja, gitu. Kan ada yang gitu, ada disebut fotogenik lah gitu ya. Apa seperti itu ya kira-kira? Namanya masih belum ini juga. Tapi paling tidak di situ digital leadership itu terkait bagaimana kalau kita mau mengarahkan bawahan kita, mendelegasikan kewenangan kita, itu tidak harus dilakukan secara dilakukan secara tatap muka lah begitu. Dan ketika perintah itu diberikan secara digital, misalkan secara sistem informasi, itu betul-betul dijalankan. Itu namanya digital leadership. Malah lebih bagus, berarti menuntut setiap orang untuk jujur dan bertanggung jawab. Tidak seperti pada saat ini. Gini Pak, bagaimana? Baik Pak, sudah bagus semuanya. Di depan bapaknya ngomong, oh bagus, tapi di belakang tidak dilakukan apa-apa. Nah,
Ini arahnya ke sana digital. Kalau sistem ya, kayak teman-teman teknik yang paham betul. Kalau sistem nggak dijalankan di subsistem tertentu, tentu subsistem yang lain akan macet kan gitu. Kalau pada saat ini mahasiswa menuntut bagaimana hari ini misalkan semester berapa Pak? Semester 4 KHS-nya sudah keluar semuanya? Belum semua kan? Nah, misalkan saya membuka beasiswa hari ini terakhir, syaratnya adalah kumpulkan IPK minimal 3,00. Syaratnya melampirkan KHS. Wah, hari ini terakhir. Kalau dosen-dosen belum menginput nilai, ayo mana bisa keluar KHS? Nggak bisa. Itu namanya ini digital leadership. Jadi kemudian ditekankan kepada tanggung jawab setiap individu. Nah, itu digital leadership. Nggak selalu, pokoknya kalau suatu subsistem nggak jalan, subsistem yang lainnya macet kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah digital culture dan change management. Ini yang agak berat, karena kita dipaksa pada hari ini untuk kita masuk ke era ini sekarang ini, digital culture and digital and change management. Saudara-saudara, para aktivis di Ormawa, baik di tingkat universitas maupun sampai dengan fakultas, mungkin change management yang selama ini dilakukan hanya change management ketika proses pergantian pengurus, ya kan? Kalau akhir periode begitu, bagaimana caranya cari tebar-tebar pesona lah gitu ya, biar kelihatan pengurusan yang kemarin lebih baik dari pengurusan sebelumnya, dan nantinya juga punya kandidat pengurus yang bisa melanjutkan visi dan misinya. Change manajemennya nggak di sana. Belum pernah berpikir change management bagaimana merubah budaya. Pada saat inilah teman-teman semuanya, para pengelola Ormawa, dipaksa dan terpaksa harus melakukan cultural change management. Tidak biasa membuat surat secara online, sekarang dipaksa harus bisa. Sekretaris Ormawa tidak hanya sekedar bisa ketik mengetik saja, tapi bagaimana bisa membuat meng-create sebuah surat yang dilakukan secara digital. Saya juga baru belajar. Ini kan masih ada surat keterangan dekan yang harus dikeluarkan oleh fakultas kepada mahasiswa yang memohon penurunan dan pembebasan UKT kan gitu. Coba kalau ada 3.000 mahasiswa, ekonomi itu ya sekitar itulah, katakanlah, anggaplah misalkan sama 3.000 mahasiswa harus meminta surat keterangan dekan, padahal jenis suratnya hanya 2, pembebasan UKT dan penurunan UKT, keringanan UKT dan pembebasan UKT. Hanya 2 jenis surat, tapi melayani 3.000 mahasiswa dalam waktu yang singkat. Kalau dilayani secara biasa, ketik satu-satu datang, 1 bulan nggak selesai itu. Nah, ini harus saya belajar bagaimana melakukan mailmer secara online, dan kan nggak boleh ke sini mahasiswa, harus dikirim ke email masing-masing. 3.000 mahasiswa itu ke alamat emailnya masing-masing. Ini tidak biasa, harus belajar itu, dipaksa itu harus belajar. Budaya-budaya digital itu harus kita biasakan. Teman-teman Ormawa itu harus belajar sekarang, melakukan webinar, lalu pesertanya ada 300 misalnya, mau dikirimkan satu-satu dengan melalui WA-nya, nanti ada, saya kok belum dikirim, banyak yang protes itu. Bagaimana caranya? Harus belajar bagaimana caranya. Dipaksa dan terpaksa, ya kan? Kalau tidak siap, ada salah satu Ormawa di FPB itu, kapan hari minta tanda tangan saya minta gambar saja. Saya terpaksa harus belajar Photoshop juga. Terpaksa ini, saya nggak pernah mempelajari itu. Kalau saya pikir
Saya sudah tua, punya banyak junior gitu. Nah, junior saya ada di Gresik. Permintaannya sekarang ini harus terpenuhi dari Pak Gubernur BEM-nya. Saya masih kontak Pak Daru lagi, nanti lama, seminggu lagi baru selesai gitu. Saya belajar sendiri, terpaksa belajar bagaimana mengedit, masukkan tanda tangan melalui Photoshop gitu. Terus nanti saya mail merge, lalu saya kirimkan ke anak-anak gitu. Jadi sertifikatnya ada 300 sertifikat, harus saya tanda tangani ya. Kalau biasa gini mudah, paling 10-15 menit selesai. Nah kalau sudah digital nggak punya kemampuan, bisa seminggu itu selesai. Tapi dengan didukung dengan pengetahuan lain, akhirnya ya bisa kita lakukan. Nah, itu terpaksa dan dipaksa ya. Nah kalau sudah begitu, kita akan menjadi pengelola organisasi yang agile, lincah. Tapi hati-hati, kalau biasanya kalau kebablasan agile-nya jadinya fragile, rentan, gampang pecah, ya kan? Gampang pecah. Hati-hati itu. Agile. Kita akan menjadi organisasi yang lincah. Kalau organisasi nggak lincah, maka akan hilang ditelan dengan perubahan tadi. Nah, ini adalah bangunan organisasi digital yang harus kita kembangkan mulai pada era saat ini. COVID ini hanya pemicu saja. Kalau teman-teman Bapak Ibu semua, kemudian saya pun sama juga. Ini sebenarnya COVID ini ada yang sengaja dibikin atau memang alami. Kadang-kadang pemikiran kita seperti itu. Tapi paling tidak kita tidak usah berpikir ke sana. Tidak usah ibaratnya saling menyalahkan. Tapi kondisi ini harus kita hadapi dan kita sendiri harus survive di dalamnya. Gitu. Harus berubah. Gak usah saling menyalahkan. Kan? Ada di depan mata kondisi seperti ini sudah kita hadapi. Kita tidak bisa lepas dari kenyataan ini. Nah ini yang saya ceritakan tadi. Bagaimana dengan perkuliahan, sehingga perkuliahan pun dilakukan dengan daring. Tapi ingat, katakanlah sekarang sudah paham semuanya digital learning itu ya. Ini hanya adaptasi di dunia perkuliahan. Digital learning itu artinya apa? Does not mean learning on your phone. Bukan berarti belajar di telepon genggam di HP kita gitu. Itu adalah bringing learning to where students are. Dimanapun Anda berada itu selalu belajar, nggak main game. Jadi it is a way of learning, hanya cara untuk belajar saja. Jadi digital learning hanya cara untuk belajar saja, bukan type of learning. Karena kalau type of learning, wah ini teman-teman FIP yang lebih paham itu. Nanti kalau saya cerita ini satu semester yang baru selesai. Intinya kalau type of learning kan ada bagaimana pembelajaran motorik, psikomotor, apalagi itu. Kan itu kan ada bagaimana sih belajar mengembangkan daya nalar, daya kritis, itu kan type of learning. Jadi digital learning itu hanya way, cara saja, tapi bukan type of learning. Lihat itu, hanya cara saja. Nah, inilah yang kemudian diadopsi di PKK Maba. Jadi menggunakan digital learning itu adalah salah satunya dengan way of learningnya dengan cara digital itu. Kalau type of learningnya lain, nanti jenis pembelajarannya, apakah pembelajaran teoritis, pembelajaran harus praktek, ini kan type of learningnya. Caranya kan salah satu caranya dengan digital tadi itu kan itu. Hanya cara saja digital. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa lah begitu. Biasa-biasa aja lagi gitu. Jadi ini diadopsi. Nah, maka waduh saya kasih hitam ya, jadinya nggak kelihatan itu. Paling tidak inilah kalau menurut saya ini renungan saya sendiri. Makanya saya bilang tadi mari kita sama-sama merenung. Ini saya renungkan untuk mengelola PKK Maba nanti pasti ada banyak hal yang hilang. Susunan kepanitiaan misalkan. Susunan kepanitiaannya pun mungkin akan lebih ramping kan gitu.
nggak perlu ada seksi konsumsi. Kecuali kalau model pembelajarannya blended begini ya, ada yang presentasi di depan, ada yang daring di rumah, begitu. Barangkali yang dikasih konsumsi hanya yang pematerinya saja. Jadi nggak usah pesan konsumsi 500, cukup 1-2 dengan moderator gitu ya. Justru kepanitiaannya menjadi berubah. Ada banyak hal yang hilang. Kita sudah disruptif semua ada tuh. Termasuk manajemen organisasinya. Manajemen organisasinya barangkali pola koordinasinya menjadi berubah. Koordinasi tidak harus selalu dalam bentuk fisik, tapi bisa dengan Google Meet atau dengan Zoom atau dengan yang lain. Saya ujian skripsi saja kalau di jurusan prodi manajemen disilakan kesepakatan tim pembimbing sama penguji. Karena kalau di prodi manajemen itu pembimbing hanya 1, pengujinya 2, lalu sama mahasiswanya kan berarti 4. Juga bisa pakai WhatsApp, udah cukup. Atau kalau nggak puas bisa pakai Google Meet atau pakai Zoom kalau yang punya akun premium. Nah sampai dengan saat ini belum ada yang punya itu. Jadi kalau pakai Zoom 40 menit ya kan nggak selesai, harus selesai kan. Kalau nggak selesai mungkin diperpanjang lagi. Jadi pola koordinasinya berubah sekarang. Ya. Kapanpun bisa dilakukan koordinasi. Tapi untuk hal-hal tertentu juga ini juga belum 100% ya koordinasi itu harus dilakukan secara daring. Pada hal tertentu kita kayaknya tetap harus ketemu deh untuk membahas hal-hal krusial, kalau mau brainstorming begitu. Karena kalau misalnya saya sama Pak Daru mau diskusi itu, nah, dengan telepon bisa, Pak Daru di Gresik, saya di sini bisa mentelepon. Tapi kalau sudah 1 jam itu kuping rasanya panas, akhirnya berdampak kepada daya pikir itu. Tapi kalau ketemu itu kan enak, sampai jam berapapun brainstormingnya bisa tetap jalan. Tapi kalau sudah eksekusi, tinggal perintah, menjalankan aksi, nggak perlu koordinasi secara face to face, tapi bisa dengan secara online barangkali begitu ya. Koordinasi, supervisi pun begitu. Bisa jadi supervisi dari jarak jauh di remote juga bisa. Mohon maaf. Dan sumber daya yang dibutuhkan. Banyak sumber daya yang barangkali ada sumber daya yang dikurangi, tapi pada sisi yang lain ada dibutuhkan pengerahan sumber daya baru. Dengan kondisi digital begini, mungkin konsumsi hilang, tapi nambah biaya pulsa, kan gitu kan ya? Jadi ada sumber daya yang berkurang, ada sumber daya baru yang harus ditambah. Nah, ini konsekuensi. Jadi disruptif ini akan berdampak kepada pengelolaan PKK Maba pada masa yang akan datang. Maka nanti sama barangkali apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi lah buat Bapak Ibu semua, rekan-rekan Ormawa yang siap untuk menghadapi PKK Maba di bulan Agustus nanti ya insya Allah, Agustus September. Tapi hati-hati, ini peringatan. 70% transformasi digital itu gagal. 70%. Kenapa? Penyebabnya adalah karena terlalu memprioritaskan teknologi. Sama kayak digital learning tadi itu. Digital learning itu hanya cara saja. Kalau tipe pembelajarannya banyak. Jadi hanya satu media saja itu. Teknologi taruh di prioritas. Sementara sesuatu yang membuat teknologi itu benar-benar berfungsi itu diabaikan. Apa yang membuat teknologi itu berfungsi? Satu orang. Kalau orangnya nggak siap dengan teknologi, menggunakan teknologi, ya percuma juga teknologi itu digunakan. Prosesnya harus tahu prosesnya seperti apa. Setelah A, B, SOP-nya lah katakan begitu. Yang lebih penting itu budaya dan pola pikir. Kalau pola pikir kita masih pola pikir yang sebelum era COVID, pada saat ini
pola pikir kita masih pola pikir secara sesuatu harus diselesaikan dengan tatap muka, maka percuma juga transformasi digital itu terjadi. Gagal malah. Yang paling penting itu bagaimana menata sekarang itu orang, proses, budaya, dan pola pikir. Saya contoh paling sederhana, anak-anak saya di rumah lah. Saya punya anak sekolah lah, usia sekolah. Yang satu di tingkat SD ya, saya nomor 3 itu sekolah Bimin, Kamal sini. Yang satunya di Alia Bangkalan, tingkat SMA. Pada saat ini kan sudah mulai pembelajaran daring nih pada minggu ini. Kalau kakaknya mungkin sudah terbiasa able to use their gadget kan sudah mungkin ya sambil ini mereka sambil belajar. Tapi yang kecil ini, si kecil ini yang ketika bangun pagi harus bangun buka Google Classroom-nya, itu enggak terima dia, masih belum bisa membudaya, harus dia pakai seragam datang ke sekolah, ketemu teman-temannya enak, senang bermain, itu hilang semua sudah itu. Jadi merubah budaya yang sekarang belajar dengan daring itu ternyata bukan hal yang mudah juga gitu. Saya belum terbiasa, kan biasanya kalau saya setiap akhir semester setor nilai itu jarang dikomplain mahasiswa, karena pasti nilainya A semua. Asalkan tugas itu takut tidak, kumpulkan tugas ya. Jadi semuanya pasti ngirim kumpul tugas. Kumpul tugas kan ya saya ya di-upload ya fisiknya kan. Jadi kalau saya lagi males cari yang di Encodo begitu, fisiknya kan kelihatan. Nah sekarang kan semuanya harus upload ke sana. Ada yang misalnya sudah dikomplain, ada 5 mahasiswa, Pak, saya kok dapat nilai C, Pak. Tugas saya penuh, Pak, UTS ikut, UAS ikut. Jadinya jatuh, iya ya, saya cek lagi. Ya, akhirnya ketemu, oh ternyata saya miss di sini. Gitu. Ada tugas yang nggak saya nilai. Gitu. Nah, ini budaya merubah saya untuk budaya penilaian kepada mahasiswa juga berubah. Jadi ini yang penting sebenarnya, bukan hanya teknologinya hanya pendukung saja itu, hanya pendukung saja. Kalau kita prioritaskan teknologinya, tapi kita mengabaikan budaya dan pola pikir, maka juga nggak akan jalan untuk transformasi digital itu. Nah makanya rekan-rekan semua yang nanti di PKK Maba itu tentu ada, kalau sebelumnya kan sudah ada untuk informasi kepada maba yang ikut Sakera ya, itu kan biasanya sudah diupload di media sosial kan, Facebook atau di IG-nya atau di mana gitu, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, persiapkan gitu. Nah di sini di kedepan ini itu pun juga penting dilakukan, harus dilakukan. Kalau perlu pendampingan, dibentuk per kelompok pendampingan bagaimana merubah, bagaimana agar bukan hanya prioritas teknologi, jangan alasan hanya pulsa saja. Saya nggak punya paketan, itu sudah nggak ada alasan lagi itu. Sudah. Kalau kemarin teman-teman ini ke kampus, uang sakunya habis untuk beli kopi dan rokok yang cowok-cowok, sekarang ya nggak perlu kopi lagi, cukup di rumah beli pulsa, kopinya minta orang tuanya dan gulanya masak air sendiri, nggak usah beli. Hanya beli rokok saja, terus konsumsi pulsanya yang bertambah. Kemarin saya kebetulan juga masih aktif di LPPN ya. Beberapa hari yang lalu saya monitoring mahasiswa KKN yang KKN di rumah masing-masing. Untung saya nggak monitoring Mas Bayu. KKN nggak ikut pelatihan hari ini. Nah, di daerah Kediri. Jadi ada satu anak itu, ya itu cerita orang tuanya, ya pasti ketemu orang tuanya kan karena di rumah masing-masing. Terpaksa Pak, ini kami sekeluarga jadi kan kayak di Madura begini kan ada satu kumpul, ini kan satu keluarga ya, Pak D-nya, Bu D-nya, bulik-buliknya kan gitu ya di situ. Itu satu gerombol keluarga itu terpaksa nyalur speedy, dipasang hotspot di rumah itu untuk menghemat pemakaian pulsa internet. Coba kalau misalkan di rumah misalnya masing-masing ada 5 orang begitu,
100, 500 kan. Kalau pakai WiFi speedy cukup 350 itu sudah sepuasnya gitu. Jadi itu sudah satu hal yang berubah, satu hal yang berubah. Baik itu Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua, saya hanya berharap ini, saya tidak tahu caranya yang pas seperti apa. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semuanya untuk menemukan sebuah cara yang pas. Karena kita dipaksa kondisi ini untuk masuk era digital. The future is now, saat inilah masa depan itu. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan secara trial and error. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangannya untuk Bapak Yahya dengan yang luar biasa. Karena memang benar Pak, kata Ibu Sri Mulyani pun pernah mengatakan gitu. Saat ini kita dihadapkan pada perubahan dunia yang cepat. Lalu teknologi datang dan ini saatnya untuk kita hidup bersama teknologi. Karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. It all seems impossible until it's done. Itu kata dalam Anderson gitu. Tapi tanpa melupakan nilai-nilai organisasi yang membangun kesadaran bersama untuk memiliki sifat, perilaku, peran, pelayanan, komunikasi dan kontribusi kepada organisasi, masyarakat, stakeholder dalam satu persepsi dan satu keyakinan. Jadi boleh kata Bapak Yahya tadi bahwasanya kita tidak boleh melupakan poin-poin penting atau faktor-faktor penting yang membuat transformasi teknologi itu berhasil gitu. Orang-orang, prosesnya, budayanya gitu. Itu merupakan hal-hal penting yang saya sendiri pun baru nggak sekarang gitu. Iya ini sebenarnya yang benar gitu. Jadi memang kita tidak boleh mengesampingkan faktor-faktor tersebut. Sangat luar biasa Bapak Yahya. Baik dari teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman aktivis civitas akademik, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tata cara pengelolaan organisasi dalam masa pandemi ini, bagaimana ke depannya? Karena sudah jelas ya, sudah terbuka semua gitu mungkin Pak ya. Menyesuaikan. Oke, baik. Ya Pak, baik, terima kasih pada moderator waktunya. Yang mendengar dari penjelasan Pak Yahya tadi, saya mendengar bahwa suatu saat dengan majunya era digital ini akan semua aktivitas apapun, baik organisasi dan pekerjaan itu diwakilkan oleh teknologi atau digantikan oleh teknologi. Nah, menurut Bapak, apa kira-kira yang tidak bisa diwakilkan atau digantikan oleh teknologi? Ada perasaan mungkin Pak ya. Betul itu, betul. Ya, betul itu. Hati dan perasaan nggak bisa digantikan oleh teknologi. Artinya budaya ya, budaya pola pikir ini kan nggak bisa digantikan teknologi. Secanggih-canggihnya artificial intelligence ya. Kenapa kok robot itu bisa didesain, misalkan Pak Darul, saya pesan minuman kopi, ya bikinkan minuman kopi. Artinya kan sebenarnya sudah ada robot secara sederhana lah. Kalau misalkan Anda pengen ngopi perjalanan jauh, mampir di Indomaret, mau apa? American Black, mau cappuccino latte ya, kan tinggal pencet aja. Itu kan bentuk robot yang paling sederhana itu. Tapi kan nggak bisa senyum-senyum kayak Bu Sumri ya, gitu, kalau ketika ngelayani ya Bu Sum ya. Jadi itu yang nggak bisa terjadi. Artinya begini, yang saya sampaikan tadi, bukan manusia kemudian 100% digantikan dengan teknologi, enggak, tapi cara kita bekerja itu bisa nanti kayak kampus itu tidak perlu ada kampusnya, mungkin hanya rektorat ini aja, di situ pengelolanya, ruang kelasnya di rumah masing-masing gitu ya, sehingga nggak lagi tuh kos-kosan di sekitar telang gitu. Kayaknya begitu, gambaran sederhananya begitu, karena meskipun tidak 100% tapi arahnya ke sana. Nah, jadi nantinya punya tentara pun nggak harus Indonesia tentaranya kalah jumlahnya dengan Amerika. Mungkin bisa saja lebih hebat tentara Indonesia daripada tentara Amerika misalkan begitu. Dengan
kalau kita menguasai teknologi. Ada kapal masih ada niat saja kan, mungkin punya, tapi itu kan belum ketemu teknologinya ini. Baru niat saja orang untuk menyerang Indonesia sudah ketahuan titit, dibom itu orang bilang gitu. Atau nanti akan ketemu teknologi. Saya ngelirik cewek itu, oh si cewek itu kayaknya punya hati dengan saya. Saya punya teknologinya gitu. Teknologi mendeteksi suasana hati orang gitu. Tapi kan belum ketemu teknologinya. Kalau teknologinya menghilangkan COVID-19 aja tidak ketemu sampai hari ini kan itu kan teknologi juga itu. Virus itu, antivirusnya belum ketemu atau masih disembunyikan ya nggak tahu. Nah, jadi hanya merubah cara kita bekerja, bukan kemudian teknologi itu menghilangkan peran manusia, karena yang menciptakan teknologi kan manusia. Manusia diberi kemampuan untuk menciptakan teknologi, tapi yang lebih hebat yang menciptakan manusia gitu. Nah, maka jangan lupakan yang menciptakan sang pencipta manusianya kan. COVID-19 entah itu diciptakan manusia entah tidak, pasti ada yang menciptakan. Kalau kita nggak tahu ya sudah kita serahkan pada Gusti Allah aja. Berarti itu ciptaan Allah untuk kita semuanya waspada gitu. Nah, jangan takut sama COVID-nya, takutnya kepada Gusti Allah gitu loh. Ya silakan dimana sendiri. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Elian. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan materi tentang peta cara pengelolaan organisasi pada kami semua. Saya selaku moderator Ana Zahra pamit undur diri. Terima kasih kepada para hadirin, Bapak Ibu dosen yang terhormat serta teman-teman aktivitas akademik yang ada di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala husni ihmamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.